saya sendiri dulu ya, dan kedua teman saya, Erwin dan Angel. Pada hari ini aku mempresentasikan hasil studi lapangan Humaniora kami. Untuk judul yang kami ambil adalah pandangan masyarakat tentang maraknya isu hashtag kabur aja dulu terkait cinta tanah air. Pembahasan kami hari ini adalah mengenai latar belakang judul kami, lokasi studi lapangan, dan hasil wawancara kami. Alasan mengapa kami mengambil topik ini adalah dikarenakan beberapa tahun terakhir tren kabur aja dulu ini sedang sangat trending sekali di kalangan anak muda Indonesia. Banyak dari mereka yang memilih untuk melakukan studi dan pendidikan pekerjaan di luar negeri, bahkan menetap di luar negeri demi mendapatkan peluang hidup yang lebih baik. Tren ini muncul memicu perdebatan mengenai cinta tanah air. Banyak orang menganggap bahwa keputusan untuk pergi ke luar negeri mencerminkan berkurangnya rasa nasionalisme. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa strategi ini sangat berguna untuk mengembangkan diri sebelum kembali berkontribusi bagi negeri kita. Dalam era globalisasi, pemahaman terhadap tren ini menjadi penting untuk menentukan apakah hal tersebut mencerminkan perubahan nilai atau sekedar bentuk adaptasi terhadap tantangan zaman sekarang. Lokasi studi lapangan kami itu ada dua. Yang pertama secara offline di kantor International Global Network, dan juga secara online di lewat Google Meet. Jadi narasumber pertama kita adalah Nehemia Satya Kamandaka Sutejo. Beliau merupakan seorang event management dari lembaga International Global Network. Berikut hasil wawancara kami. Beliau setuju dengan isu kabur aja dulu, dikarenakan dengan keadaan Indonesia juga, beliau merasa di Indonesia itu tidak ada hal yang bisa dilakukan. Sedangkan kalau di luar negeri itu banyak sekali kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Fenomena kabur aja dulu ini justru juga bisa meningkatkan rasa cinta tanah air tanpa harus mendukung pemerintahan. Beliau juga merasa banyak orang yang kecewa dengan kondisi politik yang tidak membaik dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain. Sebagian orang hanya ikut tren tanpa pemahaman mendalam. Sementara yang benar-benar paham akan isu ini sudah kabur sejak lama, bahkan sebelum trennya ada. Beliau juga mengatakan bahwa dari International Global Network sendiri mengadakan sebuah konferensi bernama Model United Nations untuk melatih pemuda berpikir kritis tentang geopolitik. Program ini melatih peserta untuk memahami berbagai perspektif negara dalam diplomasi. Selanjutnya hasil wawancara itu dari si data, jangan hanya ikut tren tanpa lihat pendalaman tentang konsekuensi migrasi. Hanya faktor seperti biaya awal, kehilangan kewarganegaraan, dan tantangan hidup di luar negeri yang harus dipertimbangkan. Jangan hanya membaca itu dari satu sumber, tapi harus dari berbagai sumber, dan harus juga melakukan cross-checking untuk memahami konteks lebih dalam. Pendidikan formal itu sangat penting untuk membentuk pola pikir kritis yang mencegah disinformasi. Pendidikan non formal seperti soft skill dan public speaking juga mendukung daya saing pemuda di dunia global. Nilai kebangsaan yang bisa ditanamkan itu adalah Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang harus diutamakan bukan sekedar melihat pilihan politik masa lalu seseorang. Alangkah baiknya kita fokus pada bagaimana bangsa ini berkembang ke depannya. Selanjutnya narasumber kedua itu namanya Abigail dari Universitas Studi College Jerman. Abigail ini memiliki keinginan untuk menetap di Eropa karena lingkungan dan sisi work-life balance lebih baik dibanding di Indonesia. Dari isu kabur aja dulu ini muncul karena mungkin politik di Indonesia lebih kurang baik. Sama halnya dengan politik di negara lain juga pasti tidak semuanya benar. Seperti di Jerman sekarang ini sedang ada election pemilihan tentang partai-partai di mana jika suatu partai ini menang, maka mereka yang imigran harus balik ke negara masing-masing. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri bukan berarti tidak nasionalis, karena walaupun tinggal di luar negeri, nilai dan moral yang dipelajari sewaktu di Indonesia masih berlaku dan diterapkan di negara sekarang. Dalam segi pendidikan dan pekerjaan tidak begitu banyak perbedaan. Menurut Abigail, masih banyak yang perlu diperbaiki dan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia supaya diaspora tertarik untuk kembali dan juga masyarakat yang ada di Indonesia dapat menetap. Contohnya dalam hal pekerjaan, untuk gaji maupun aturan kerja.
Selanjutnya narasumber ketiga kami adalah mahasiswa dari Tokyo University Taiwan yang bernama Kaisa Suryati. Berdasarkan hasil wawancara kami, beliau mengatakan kemungkinan akan menetap dulu di luar negeri untuk mencari pengalaman kerja dan membawa pengalaman itu kembali ke Indonesia. Kemudian menurutnya isu kabur raja dulu ini bisa menjadi buatan bagus untuk beberapa orang. Namun terkadang tidak sebagus itu untuk orang-orang yang kurang memiliki peluang karena akibat dari perpindahan keluar ini pengaruh banget untuk masalah kehidupannya. Kemudian menurutnya tidak semua Indonesia yang keluar negeri berarti tidak nasionalis. Kembali lagi ke persoalan masing-masing. Sejauh ini mahasiswa Indonesia di kampus Narasumber Kalista masih bersifat nasionalisme. Kemudian menurutnya sistem pendidikan di Indonesia lebih ketat dan kurang fleksibel, serta aturannya yang masih kurang jelas atau suka berubah-ubah menjadi poin yang dapat diperbaiki dari mana-mana. Kemudian ada narasumber kami, mahasiswa dari Tsinghua University Taiwan yang bernama Vanessa Lee. Narasumber kami memiliki keinginan untuk menetap di Taiwan setelah menyelesaikan studinya untuk mencari pengalaman kerja. Karena juga berasal karena menyukai Taiwan karena lingkungannya yang bagus. Kemudian menurutnya beliau yang setuju dengan isu kolaborasi dulu ini karena dari segi pendidikan lebih maju dan menjadi di luar. Dari segi pekerjaan juga bagus karena sangat taat aturan dan dapat memberikan gaji yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Selain itu, sifat masyarakat Taiwan yang sangat menghargai sesama manusia dan menghargai waktu membuat lingkungan sosial dan profesional menjadi lebih nyaman dan produktif. Kemudian menurutnya berpendidikan di luar negeri belum berarti tidak nasionalis. Karena pendidikan itu luas banget, bukan hanya di Indonesia saja, tapi kita juga bisa menempuh pendidikan ke luar negeri. Untuk tetap mengembangkan jiwa nasionalismenya, ia bergabung dengan Club Indonesia Student Association yang ada di setiap kampus di Taiwan. Karena klub ini merupakan perkumpulan mahasiswa Indonesia yang berada di Taiwan. Dalam klub ini biasanya mereka merayakan hari sejarah yang ada di Indonesia. Kemudian menurutnya dalam hal pendidikan tidak bisa ada perbedaan yang signifikan antara di Taiwan dengan di Indonesia. Namun dalam hal pekerjaan dapat lebih disetarakan lagi untuk di Indonesia karena contohnya ada anak lulusan kedokteran kembali ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia, namun tidak diterima karena dianggap bukan sebagai lulusan anak Indonesia. Sekian presentasi dari